Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih, jumpa lagi dengan saya Rijal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut ya. Ya, ini saya sedang berada di lahan ya, milik salah satu Sobat Benih kita yang bisa dilihat ya oleh teman-teman semua ini menggunakan sistem tumpang sari ya. Tetapi kondisinya ya, untuk cabai merah keriting yang ditanam ini kondisi cukup baik dan juga untuk vigor tanamannya juga masih tetap terjaga ya. Mungkin Sobat Benih semua penasaran, kira-kira seperti apa ya proses budidaya yang dilakukan oleh Sobat Benih kita dan apa saja gitu ya kendala yang dialami. Mari kita simak ya penjelasan selengkapnya di sesi wawancara berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, alhamdulillah kita sudah sampai ya di sesi wawancara dan saya sudah berada di lahan dan juga sekaligus dengan petaninya langsung. Mungkin kita berkenalan dulu ya. Baik Pak, boleh berkenalan nama dan juga alamat Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin para petani sudah tidak asing. Nama saya Pak Agus, biasa dipanggil Pak Agus Wawan ya. Petani dari Kampung Sukasari, Desa Cenisti, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Oke, baik. Dari Bayongbong ya Pak ya? Iya, dari Bayongbong. Mungkin saya panggilnya Pak Agus. Iya, siap. Ya. Karena memang beliau ini sudah sering ya mungkin berseliweran di konten-konten yang kebetulan sekarang ya berkesempatan untuk hadir di channel Benih Bertani TV ya. Oke, baik Pak Agus, mungkin saya sendiri ketika sampai gitu ya di sini, iya betul, dan melihat-lihat gitu lahannya memang ini cukup unik Pak, karena memang dari segi budidaya yang dilakukan oleh Pak Agus ini menggunakan sistem tumpang sari ya Pak ya? Iya, bukan tumpang sari lagi, kalau di sini tumpang tindih. Tumpang tindih. Tumpang tindih. Karena saking banyaknya, iya, gitu ya, saking banyaknya komoditas tanaman yang dibudidayakan ya, gitu betul, oleh betul. Pak Agus di sini. Ya, betul. Nah, untuk luasan lahan sendiri Pak, kira-kira ini sekitar berapa Pak yang ditanam? Semuanya yang ditanamin cabai 80-an lah. 80 bata ya. Oke, 80 bata. Ya. Dan untuk yang sekarang ini yang ditanami cabai varietas apa Pak? Kalau yang ditanam ini serayu sama ada kompetitor Rasampa yang masih kode. Jadi untuk yang lebih banyak mungkin ya? Iya, yang lebih banyak serayu. Serayu ya betul, serayu. Menggunakan varietas serayu dan memang dengan sistem tumpang tindih tadi. Iya, sistem tumpang tindih betul. Jadi memang kalau Sobat Benih bisa melihat ya, ini di sini di lahan Pak Agus ini selain ada cabai merah keriting, ada juga jagung, kemudian ini kacang merah ya Pak ya? Iya, kacang merah. Kacang merah, dan memang di sana juga di bawah ada tomat ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang banyak sekali ya Sobat Benih komoditas tanaman yang dibudidayakan oleh Pak Agus ini. Iya, dan betul. untuk yang serayu ini sudah kesekian kalinya ya Pak ya? Iya, betul. Sudah sering ya menanam Alhamdulillah. varietas serayu. Untuk yang sekarang ini Pak, bisa disampaikan Pak kira-kira yang mungkin dirasakan ataupun dari segi keunikan ataupun keunggulan yang dirasakan dari varietas serayu ini seperti apa Pak? Iya, begini ya Sobat Benih Bertani TV. Saya bukan kali ini nanam serayu ya. Mungkin udah beberapa kali. Keunikannya pertama dari buahnya ya. Dari awal sampai akhir nggak robah itu, nggak kecil gitu. Sama bentuknya seragam. Dari bawah ya Pak? Ya, dari bawah sampai pucuknya itu seragam buahnya. Terus lagi kan ini dari cabangnya keluarnya ada yang 3, ada yang 4 kan. Jadi istilah kalau orang sini pecahan cagak ya Pak ya? Iya, pecahan cagaknya itu. Iya, betul. 3, bahkan ada yang 4. Ada yang 4 juga. Ya, luar biasa sekali ya. Kemudian memang kalau untuk serangan penyakit tetap ada mungkin ya Pak ya? Ya, kalau serangan penyakit tetap ada, cuman di serayu bisa mengurangi sekian persen lah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahnya ya mungkin memang karena di sini juga tadi ada kompetitor lain ya Pak ya? Iya, betul. Yang dirasakan oleh Pak Agus ini dari ketahanannya mungkin ya Pak ya? Iya. Ketahanan yang yang dialami oleh cabai merah keriting ya dengan varietas serayu ini ada mungkin beberapa serangan tetapi masih bisa bertahan ya Pak? Iya, betul. Masih bisa diatasi lah. Masih bisa diatasi. Ya memang tadi juga saya lihat-lihat gitu ya Sobat Benih semua. Walaupun tadi yang agak-agak kekuningan gitu ya. Iya, betul. Tetapi buahnya masih ada ya Pak? Alhamdulillah. Masih tumbuh. Ini tidak seberapa kata saya.
Dulu yang di atas tuh Mas juga tahunya. Kuning, hampir kuning semua, alhamdulillah buahnya pada besar-besar. Hampir kuning semua ya? Alhamdulillah iya. Saya juga udah was-was. Waduh kenapa ini serayu gini? Tapi buahnya tidak terganggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ini memang mungkin faktor yang menyebabkan Pak kira-kira tanaman cabai itu bisa terkena kuning itu seperti apa Pak? Apakah dari cuaca? Iya mungkin untuk sementara cuaca kan kemarin ada kemarau panjang Iya, lah, lumayan kemarau nggak turun panjang, hujan. Sekarang begitu turun hujan nggak berhenti berhenti. Mungkin itu yang salah satu faktornya. Jadi Iya. terjadi stres mungkin ya Pak, Iya, dari bisa jadi seperti tanamannya, itu. mungkin mengalami stres, jadi Iya. ada respon lah, mungkin dari warna daunnya. Iya gitu, Pak, betul ya. betul betul. Respon dari warna daunnya yang menunjukkan memang terserang gitu ya. Tapi ini bisa dibilang ya nggak nyampe 70% Ya, enggak karena signifikan. cuma 1-2 mungkin Iya, yang terkena ya Pak. wajar lah masih di atas Wajar ya, Pak, wajar. Alhamdulillah varietas serayu menurut saya jangan diragukan lagi lah. Penyakit bisa diatasi, serangannya juga masih titik aman lah, masih titik aman gitu. Ya. Bisa diunggulkan ya Pak ya. Iya. Dari para petani yang Iya. mungkin di Bayangbong di sini ya Pak ya. Iya betul. Karena memang minatnya juga bukan cuma Pak Agus sendiri ya Pak ya. Iya betul betul. Banyak sekali para petani yang memang terutama di daerah Garut ya. Ini untuk varietas serayu ini sudah mulai viral ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. mulai diminati Iya. ya, Pak ya. Udah mulai booming sekarang serayu. Sudah mulai Iya. booming ya Pak ya. Iya. Oke, saya juga tertarik nih Pak terkait dengan sistem tumpang tindih ini ya Pak ya. Ataupun tumpang sari ini. Karena memang walaupun ya dalam lahan yang ditanami oleh Pak Agus ini ada beberapa tanaman, Iya. tetapi saya lihat kondisinya ternyata tetap bagus Pak. Iya. Bahkan iya, jagung-jagungnya juga kalau Sobat Benih bisa melihat ya, ini besar-besar dan kondisinya tetap baik gitu. Nah, alhamdulillah alhamdulillah. Itu ada rahasianya nggak Pak? Mungkin satulah di pengolahan tanahnya juga Pengolahan tanah. perlu saya Ada masuk. campuran apa Pak? Mungkin di awal pengolahan kan ini tanah janda. Tanaman ya. Ya, saya masukin itu biosigma dan power soil dan power soil. Baik, jadi memang oleh Pak Agus ini memanfaatkan ya Iya, lahan yang sudah digunakan Iya betul. berkali-kali. Nah ini bisa dibilang lahan janda ya Pak. Dan janda lah. Jadi kondisinya mungkin dari segi nutrisi kurang, tetapi disiasati ya oleh Iya, Pak betul, Agus ini betul. dengan penggunaan tadi biosigma dan power Iya, soil. power ya. soil. Iya. Oke, itu memang memberikan ya nutrisi tambahan yang memang diperlukan karena ketika lahan dilakukan sistem tumpang sari seperti ini terjadi Iya. persaingan nutrisi ya Pak ya. Iya, betul sekali. Apalagi di lahan janda, biasanya kalau kita kurang cermat lah mengolah tanah, Ya. nggak mungkin tumbuhan cabai seperti ini, nggak mungkin. Di awal juga baru keluar pecahan cagaknya udah pada layu itu biasanya. Ya gitu. baik, Sobat Benih ini bisa menjadi inspirasi gitu ya bagi Iya, betul. para petani-petani di sana yang mungkin ingin memanfaatkan lahan yang minim, Iya, tetapi betul. banyak komoditasnya ya. Iya. Ada tipsnya dari Pak Agus tadi mungkin dari segi penyediaan nutrisi itu harus terjaga gitu ya Pak ya. Karena memang walaupun lahan janda tetapi buktinya ini Iya. masih bisa menghasilkan ya. Jangan Pak ya? ragu lah. Jangan ya. ragu kepada para petani, kepada teman-teman misal begini, lah ini lahannya udah janda, jangan takut. Tinggal kitanya gimana ngolah tanahnya dulu, lahannya gitu. Ya, selain tadi yang utama memilih benihnya juga harus yang Benihnya baik ya, Pak ya. juga. Iya, Nah, pasti. ini karena memang Pak Agus sudah percaya gitu ya Asli. dengan benih dengan varietas serayu ini. Betul, betul. Oke, baik Pak Agus, barangkali sebelum mengakhiri gitu ya Iya. prosesi wawancara, barangkali ada pesan ataupun kesan setelah menanam CMK dengan varietas serayu ini Pak, barangkali Ya disampaikan. mungkin pesannya dari saya sebagai petani milenial gitu, petani milenial, mengajak kepada para petani yang seumuran dengan saya, jangan ragulah memilih benih varietas serayu ya. Serayu, ya. Dikarenakan saya bukan satu kali, sudah sering nanam, alhamdulillah hasilnya memuaskan. Di lahan janda pun seperti ini, hasilnya bisa dilihat sendirilah. Bukan mengada-ngada, ini bukan rekayasa, bukan. Aslinya. Memang ini apa ya, rekomendasi ya, Iya. rekomendasi langsung yang memang dirasakan oleh Iya, Pak Agus betul. gitu ya. Oke, baik, itulah Sobat Benih ya, beberapa keunikan dan keunggulan yang saya lihat juga, saya analisis juga di lahan milik Pak Agus ini ya. Iya, betul. Bahkan walaupun ditanami di lahan janda, kemudian dengan sistem tumpang tindih, Iya, bukan tumpang sari ini. tumpang tindih ini Tumpang bukan tindih. tumpang sari lagi ya, karena memang banyak sekali komoditas tanaman yang ditanam, tetapi hasil ya buah dari cabai merah keriting dari Iya. varietas serayu ini bisa dibilang ini cukup produktif dan cukup baik ya Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk
harga di pasaran sudah ada bocoran, Pak? Harga di pasaran, alhamdulillah serayu cukup lumayan, Lumayan apa lumayan ya. Lumayan, karena Iya. memang tadi minat konsumen juga ya Pak Iya. ya, dari untuk wilayah Garut ini memang varietas serayu sudah mulai menjadi incaran gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Itulah Sobat Benih perbincangan kami gitu ya. Mungkin dan saya juga sudah silaturahmi ya ke lahannya Pak Agus. Banyak sekali ya inspirasi ataupun kisah-kisah menarik mengenai proses budidaya yang dilakukan oleh Pak Agus. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Benih semua dan semoga konten ini bermanfaat ya. Amin. Oke, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe ya channel Benih Bertani TV untuk konten-konten menarik selanjutnya. Saya Rijal Pamungkas dan Pak Agus pamit undur diri. Sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.